Umumnya orang begitu dengar azan langsung makan. Yang paling cakep doa dulu. Begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat tangan ya Allah. Minta apa saja kepada Allah yang baik-baik dunia akhirat kita. Baru tuh. Dan saya kalau doa tuh gak pakai bahasa Arab. Saya pakai bahasa Indonesia. Bahkan ketika doa dengan istri saya, mau nangis, nangis deh di situ. Mau netes air mata, netes di air mata. Dan itu lebih menikmati bahasa seorang hamba kepada Tuhannya ya Allah. Ini selalu beliau pakai kemanapun. Dan itu saya perhatikan. Dilepas, dah. Ini lo pakai. Buat lo, Met. Dah lo terusin dakwah gue. Di situ saya nangis. Kiai ngomong apaan sih? Nangis saya langsung. Ngomong apa sih? Ngelantur amat sih ngomong apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di depan saya sudah ada Ustadz yang viral terus, Ustadz Soulmate, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Atta Halilintar, alhamdulillah sehat walafiat. Terakhir aku kayaknya ketemu itu kita viral di rumah Ustadz yang gede banget. Masya Allah. Yang jumlahnya harganya ratusan miliar. Masya Allah, amin. Pada akhirnya kan value-nya naik terus kan. Alhamdulillah, harganya naik. Ya walaupun kata Ustadz modalnya gak segitu, tapi kan itu bisa jadi doa ya Ustadz ya. Amin. Gue tuh diajarin ya, tak sama bokap almarhum bokap gue. Kalau ada orang ngedoain lu yang baik-baik, jangan lu tolak. Aduh, gue nggak kayak begitu, tapi alhamdulillah, amin ya Allah. Gitu. Karena kita nggak pernah tahu omongan di saat itu ya. tahu-tahu ada malaikat ikut mengaminkan dan mengantarkan doa kita ke Allah terus diijabah. Oh, sesimpel itu ya Ustadz ya. Kan banyak orang bilang, "Weh, bos gue nih. Wah, sorry nih gue bukan bos," gitu. Waduh, Masya Allah, doain gue, doain biar jadi bos bener. Oh, maksudnya diaminin aja. Amin aja. Soalnya kan kita kadang-kadang ngerasa kita tuh pengennya merendah gitu Ustadz. Oh enggak, aku mau bukan buat apa. Kan bahasa merendah tuh kan gak harus menolak. Dengan bahasa, waduh Masya Allah, doain biar jadi bos bener, doain biar duit gue banyak dah. Dan lu makin banyak juga duitnya gitu. Jadi bahasa-bahasa itu kan tergantung pengolahan kata aja. Tapi jangan sampai kebaikan dari ucapan orang itu justru kita tolak. Karena bisa jadi itu doa yang diijabah oleh Allah di saat itu yang kita nggak tahu. That's deep. Masya Allah, itu deep loh guys. Ya. Walaupun sesimpel itu ternyata Allah tuh ada di setiap senti, setiap inci, setiap. Karena kan Nabi ngajarin kita tuh nggak boleh bosan buat berdoa. Karena kita nggak pernah tahu di titik waktu mana kemudian doa itu diijabah oleh Allah. Sehingga kemudian dilarang oleh Nabi kita tuh mendoakan yang buruk-buruk kepada diri, kepada harta, kepada keluarga, kepada anak, kepada istri. Karena kita juga nggak tahu saat marah dan emosi kita ternyata itu waktu yang mustajab. Masya Allah. Jadi ngomong yang baik-baik juga diterima dari orang. Ngomong yang buruk-buruk dicegah karena kita nggak pernah tahu di waktu mana tuh kemudian doa itu kemudian diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga kita nggak boleh bosan buat minta kepada Allah dan kita juga mengaminkan doa siapapun yang menyampaikan kebaikan buat kita. Pas banget nih. Jadi pembahasannya bagus nih kalau soal doa nih Ustaz. Kan kita ini di hidup ya memang selalu berdoa ya Ustaz. Kalau memang kamu berdoa ya. Kalau kita selalu berdoa. Sebenarnya tata cara biar doa itu dikabulkan tuh seperti apa sih Ustaz? Misalnya kita pengen doa, ya Allah aku pengen sukses, pengen sehat terus, pengen kaya raya, pengen umur sampai 100 tahun. Itu boleh gak Ustaz kayak gitu? Ya. Sebelum kita bertanya, Allah tuh udah memproklamirkan dirinya betapa dia sangat dekat dengan kita. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya Muhammad, kata Allah, kalau ada yang nanya tentang saya, kasih tahu sama dia. Saya tuh dekat banget loh sama dia. Ya Allah. Saya tuh bestie banget loh sama dia. Allah. Saking deketnya, dia mau minta apa sama saya kasih. Begitulah pernyataan Allah dalam Al-Quran. Sebagaimana kita bertanya sedekat apa Allah dengan kita dengan Allah. Sebelum pertanyaan itu keluar, Allah udah nyampaikan, saya deket banget sama dia. Kasih tahu sama dia, kalau dia minta, saya akan berikan. Dan itu pernyataan Allah di dalam Al-Quranul Karim. Tinggal pertanyaannya Atta, kita yang kadang tidak yakin.
sama doa kita sendiri. Sama doa kita sendiri. Ya Allah. Padahal nggak ada yang nggak mungkin kalau Allah sudah berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sebegitu gampangnya buat Allah menjadikan apa yang ingin dia kehendaki. Oh, bener juga sih. Kadang-kadang kita tuh ngerasa kayak, wah doa nih nggak mau terlalu minta gini nggak enak apa gimana gitu kan Ustaz. Ya, kenapa dia menyebut dirinya Al-Ghani, yang maha kaya? Agar kita jangan pernah ragu minta kekayaan sama dia. Oh, Buat apa dia menyebut dirinya, saya nih maha kaya loh. Terus kamu nggak minta kaya. Jadi kalau kamu nggak minta, ya jangan salahkan dia yang maha kaya. Orang kamu nggak minta kok. keren. Kamu Keren, harus Ustaz. minta. Dia udah menyebut diri saya maha kaya loh. Ada orang kaya di tengah kampung. Kita nggak malu kok buat minta. Lu minta sama dia. Kok minta sama dia? Dia orang kaya bro. Duitnya banyak. Mobilnya banyak. Rumahnya gede. Perusahaannya bagus. Udah kita minta. Malu nggak? Ya elah, dia mau orang kaya. Ada orang kaya di tengah kampung saja. Kita tuh nggak malu buat minta sama dia. Kok bisa kepada Allah yang maha kaya kita nggak mau minta? Itulah kenapa dia menyebut dalam Asmaul Husna bahwa dirinya kaya. Innallaha ghaniyun 'anil alamin. Bahkan dia nggak butuh dengan kekayaannya. Saking kayanya. Saking kayanya. Masya Allah, Kita nih Allahu kaya Akbar. tak? Ya, misalnya kita kaya. Amin. Amin ya Semoga- Rabbal semoga Alamin. Amin ya Allah. Orang sekaya apapun dia masih butuh dengan kekayaan. Duitnya 1.000 triliun, dia pengen nambah tuh 2.000 triliun. Gak puas-puas. Udah punya 3.000, pengen naik ke 6.000 kalau perlu. Untuk apa lu 6.000? Untuk ini, pengembangan itu, takut nanti investasinya anjlok, takut ini. Dan Allah gak punya rasa itu. Sehingga dia gak butuh dengan kekayaannya. Orang yang paling kaya saja masih butuh dengan kekayaan. Dan Allah tidak butuh sama sekali dengan kekayaan itu. Karena dia maha kaya. Dan dia yang menghendaki siapapun yang kaya di dunia ini. Atas kehendaknya. Terus kita gak mau minta gitu sama yang maha kaya. Ya salah sendiri. Kenapa gak minta? Kalau banyak orang minta Ustaz, pasti banyak kan orang minta pengen jadi kaya, rezekinya lancar, ini, itu dan lain-lain. Tapi kalau dia belum dikabulkan tuh kenapa Ustaz? Ya, kalau kita tahu bahwa Allah itu Rahman Rahim. Dia pengasih, dia penyayang. Dan cinta kasih sayang dia tuh melebihi cinta kasih sayangnya ibu kepada anak, anak kepada orang tua, suami kepada istri, istri kepada suami. Kita harus yakin bahwa Allah melebihi cinta dan kasih sayang daripada di antara kita. Kalau Atta misal ya punya uang, Atta udah bisa beli nih mobil sport, katakan yang harganya 5 miliar misal. Tahu-tahu Aminah minta, "Pah, aku mau nyetir, baru umur 9 tahun. Aku mau nyetir, beliin aku mobil tuh yang 5 miliar. Ngasih gak? Atta kasih gak buat dia nyetir? Enggak. Bukan karena gak mampu kan? Tapi karena sayang. Karena sayang. Wah, kalau saya kasih kecelakaan bisa ini. Iya. Lah anak 9 tahun, 10 tahun disuruh nyetir mobil sport. Bukan berarti Atta gak punya duit. Atta punya duit buat beliin anak mobil 10 miliar sekalipun. Tapi ketika anak minta, Atta gak kasih. Bukan Atta gak mampu dan gak mau. Karena Atta sayang. Masa anak 10 tahun saya kasih mobil 10 miliar terus dia boleh bawa? Itu namanya saya tidak sayang sama dia. Kita manusia nih. Punya rasa sayang seperti itu. Bagaimana dengan Allah yang paling tahu tentang kita? Bisa jadi bukan tidak. Tapi belum saatnya kamu dikasih kaya. Nanti kalau sekarang berbahaya. Tunggu ya 2 tahun lagi, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi. Nah disitulah kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Wala tai'asu mir rauhillah. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Teruslah meminta. Itu yang pertama. Belum bukan berarti tidak. Kan banyak orang berpikir, kok gue doa enggak dikabul-kabulin? Enggak apa belum? Kalau enggak, nanti taunya lu mati dulu. Baru tahu Baru itu. lu tahu permintaan lu kemarin
Diterima apa enggak. Oke. Tapi kalau lu masih di dunia, lu nggak bisa bilang nggak dikabulin, mungkin belum. Disitulah tugas kita sebagai manusia, berdoa, jangan pernah bosan, karena kita tidak pernah tahu di waktu yang tepat kapan itu Allah akan berikan. Itu satu. Jadi yang pertama, Allah ingin mengajak kita bahwa husnuzon kita, apa yang kita minta belum dikasih, itu tanda sayangnya Allah. Yang kedua, jangan buruk sangka. Mungkin bukan sekarang. Jika tidak hari ini, mungkin nanti. Mungkin minggu depan. Mungkin bulan depan, mungkin ya, tahun depan. Allah yang paling tahu untuk waktu dan kapannya. Kalau Atta, aku, kita semua balik ke belakang. Mungkin gak ada orang yang mau jadi Atta saat Atta susah. Gue juga dulu sama. Bawa es batu, jualan pisang molen, bantu orang tua. Gue masuk pasar-pasar, bawa barang, dagangan, naik sepeda. Mungkin orang yang ngelihat gue saat itu, ya lo kasihan banget tuh anak itu ya. Orang susah itu, orang miskin. Bisa jadi orang yang saat itu dibilang begitu, ternyata orang itu adalah gue gitu. Artinya kita kalau flashback ke belakang, bagaimana perjalanan Atta, perjalanan saya, perjalanan kita semua. Kenapa gak dari dulu? Ternyata ada waktu timing yang tepat Allah berikan. Nah, setiap orang mungkin punya waktu yang berbeda. Makanya buat mereka yang masih merasa kok belum, ya terus aja minta. Jangan pernah bosan, apalagi marah, buruk sangka. Katanya ngasih, ternyata enggak. Katanya penyayang, ternyata begini hidup saya. Ana inda dhanni abdi bi, kata Allah dalam hadis qudsi, saya itu tergantung prasangka hamba saya. Kalau dia bilang saya pelit, saya pelit. Jadi hati-hati tuh. Hati-hati ngomong ya. Hati-hati dengan prasangka kita kepada Allah. Karena Tuhan lebih tahu diri kita daripada kita sendiri. Sangat. Dia jadi menciptakan. Terpikir di hati aja, ini kayaknya gak bakal nih. Tahu dia. Walaupun gak diomongin, tapi tahu. Jadi karena prasangka kita gitu, jadi prasangkanya gitu. Akhirnya jadi dikabulkan. Ya kamu bilang saya pelit, ya saya pelit. Kamu bilang saya gak ngasih, ya saya gak kasih. Maka teruslah berhusnuzon kepada Allah. Yang tadi saya cerita di awal, cinta dan kasih sayangnya melebihi cinta dan kasih sayang orang tua kepada anak. Kalau tadi saya cerita Atta punya uang, anak minta tapi belum waktunya, Atta gak kasih. Karena Atta sayang. Sayang, bisa jadi dia kecelakaan. Ataupun dengan kita memberikan itu memang bukan cara yang tepat untuk mendidik dia. Jadi manja, jadi males, gak jadi seorang perempuan yang pengen belajar, ya kan? Dan Allah lebih pintar lagi daripada sekedar pengetahuan Atta kepada anak Atta. Betul, Masya Allah. Ini dalam sih. Ini dalam ya guys ya. Jadi buat kamu yang misalnya lagi berdoa belum dikabulin, pasti ada maksud yang jauh lebih baik daripada itu. Jangan-jangan pas harta itu datang tiba-tiba kamu kena jadi beli sesuatu terus kecelakaan. Atau ada hal yang tidak diinginkan. Mungkin kita gak pernah tahu. Kita gak pernah tahu. Dan Allah yang paling tahu soal itu. Wah, maka di sini kita diajarkan buat tadi husnuzon, sangka baik. Yang ketiga, sejauh apa kamu terus merasa bahwa Allah itu baik dan akan memberi. Kita datang ke rumah orang, sekali gak dikasih, 2 kali gak dikasih, 3 kali ngasih, langsung kita bilang, dasar lu orang pelit, dasar lu orang sombong, dasar lu orang belagu. Sebegitu tipisnya rasa sabar kita. Nah, ketika Allah memperlakukan itu kepada kita, apakah kita akan menyampaikan hal yang sama? Dasar, katanya Tuhan pengasih, katanya mengabulkan. Mana? Kok gak dikabulin? Terjebaklah kita pada prasangka yang buruk. Wah, ini keren guys. Tapi apa mungkin Ustadz, Tuhan itu akan mengabulkan doa kita dari cara kita berdoa? Misalnya contoh, kan misalnya kita punya anak nih Ustadz. Tahu ujuk-ujuk dia datang nih, "Pah, minta mobil." Mungkin karena caranya dia minta mobil gitu, bapaknya kayak, tiba-tiba kamu minta mobil. Enggak ada.
Sana dulu. Masa cara mintanya gitu misalnya. Tapi kalau misalnya kita datang nih, anak kita datang, kita lihat dia itu tiba-tiba sering nyuciin mobil bapaknya, dia sering semirin ban mobilnya, terus dia ngomong, "Pak, kayaknya mobil papa bagus deh." Atau dia awalnya misalnya bridging-nya gini, "Pak, makasih ya selama ini udah ngerawat aku, ngedidik aku." Kayaknya papanya, "Aduh terharu deh anakku ngomong gitu," misalnya. "Makasih ya atas papa udah kerja buat aku." Nah habis itu dia juga bersyukur, "Pah, maaf ya." Habis dia bersyukur dia minta maaf, maaf ya kalau aku sampai hari ini belum jadi anak yang baik buat papa." Nah habis itu dia baru bilang, "Tapi kayaknya aku butuh mobil, Pah." Tapi mungkin karena dia ngomongnya dari step-stepnya kayak gitu, "Aku tuh butuh buat kuliah, Pak, aku kan anak cewek. Aku kayaknya kalau naik bus, naik Gojek kan kayaknya nggak enak dilihat orang. Dan apakah Papa boleh nggak ya kalau aku punya mobil?" Tapi dia bridging-nya gitu tuh, Ustadz. Itu pengaruh nggak sih Pengantarnya. dalam kita Ya. berdoa? Karena nggak tahu kenapa ya Ustadz di hidup aku, persis di bulan Ramadan kayak gini, aku berdoa untuk posisi aku sekarang. Di puluhan tahun yang lalu, Yes. aku diawali dengan berterima kasih sama Allah atas semua yang Allah berikan. Yang kedua, aku minta maaf atas semua kesalahanku. Terus aku baru minta, dan mintanya sampai dengan nominalnya Ustadz. Yes. Sampai aku nominalnya gini, "Ya Allah kasih aku penghasilan sekian digit." Habis itu tahun berikutnya terkabul, aku minta lagi tambahin sama Allah sekian digit. Tapi ada stepnya. Stepnya dari tadi aku berterima kasih, terus minta ampun, baru ke permintaannya. Menurut Ustadz itu pengaruh atau enggak? Oke. Yang pertama, kalau kita bicara konsep doa dulu nih. Iya. Maka saat meminta, tentu kosongkan diri dari kesombongan. Iya. Bahwa kita memang benar-benar hamba yang lemah, hamba yang doif, sedang menghadap yang maha kuat. Masya Allah. Menghadap. Cara berdoanya juga ya. Iya, hati ini harus karena gini, Atta, banyak orang doa tuh kayak ente ini lagi menghadap siapa? Betul. Kita menghadap lurah. Nggak usah menghadap presiden deh, yang jabatannya tinggi. Menghadap lurah aja kita kudu sopan ya. Sopan, nunduk, mohon izin Pak Lurah, kami datang dalam rangka ingin menyampaikan pesan dari keluarga. Itu menghadap lurah, menghadap RT, RW, menghadap pejabat manusia yang juga sama pada posisinya, penuh salah, lupa, dosa. Tapi etika kalau mau diberikan harus dijaga etikanya. Bagaimana etika kita kepada Allah yang maha segalanya? Kok bisa? Coba. Fenomena ini ada orang doa yang amin sembarangan. Kayak orang gak butuh kepada Tuhannya. Maka sebelum berdoa, kosongkan hati dari apapun yang membuat kita merasa kita paling hebat di hadapan Allah yang maha segalanya. Yang kedua, pada saat kita minta, awali dengan pujian kepada Allah. Sekurang-kurangnya kan Alhamdulillah. Atau kita tambah dengan Asmaul Husna-nya. Allah Akbar, Allah Maha Besar. Ya Rahman. Dipuji-puji ya dulu ya. Lalu puji kekasihnya, kita membaca sholawat kepada Nabi. Nah, baru kita minta apa yang kita inginkan. Nah, itu pengaruh berarti Ustaz? Pengaruh, sangat pengaruh. Kesopanan itu pengaruh ya? Kesopanan, etika. Kalau pakaian Ustaz, misalnya saat kita berdoa, kan kadang-kadang kita sholat nih, yang nggak tahu ya, kadang-kadang ada yang sholat mungkin pakai kaos, apa kadang-kadang aku juga pernah. Terus apa sholat pakai baju tidur, sama sholatnya pakai jubah, pakai wangian, di sejadah yang bagus, itu pengaruh nggak Ustaz? Ya, doa itu dikabulkan. Kalau Allah kan nggak ngelihat pakaian kita, tidak melihat kedudukan kita, Allah nggak ngelihat semua tuh. Artinya Allah nggak karena itu. Oh, itu nggak dilihat. Tapi yang Allah lihat hatimu, kesungguhanmu kayak apa sama saya. Jadi walaupun mungkin dalam keadaan pakaian yang compang-camping,
kalau kesungguhan dia dalam meminta kepada Allah, bisa jadi itu adalah juga saat yang terbaik. Tapi pakaian bagus, cakep, bersih, mahal, rapi, tapi justru melahirkan rasa tidak butuh kepada Allah, ya itu juga tidak akan lebih baik daripada yang compang-camping tadi, Atta. Tapi at least mungkin karena dia sungguh-sungguh daripada dia pakai singlet terus dia ganti Nah, ke baju kemudian kalau koko, kita kan punya jadi pakaian yang bagus, Heeh. itu etika lagi soal Wah. berpakaian. Nah, ini kan dalam rangka jangan sampai nanti yang merasa pakaiannya jelek, kayaknya gue nggak layak deh minta. Kan gitu Bukan, ya? karena maksudnya bukan di situ kan. Maksudnya tuh Maksudnya tuh kita nih, kita nih kalau lagi berdoa misalnya dia punya baju tidur yang manis gitu, sama yang cakep. baju koko Iya. gitu kan Ustaz. Better pakaiannya yang bagus, pakai Iya. wangi-wangian, sunnahnya dipakai kan gitu. Iya. Baru kita mohon kepada Allah. Itu betternya, itu lebih Betternya. baiknya. Tapi kalau apakah selalu harus begitu? Tidak. Tidak harus. Karena Allah memandang hati kita. Kan gitu. Kesungguhan kita. Kesungguhan kita, keyakinan kita. Nah, kemudian tadi cerita soal Atta anak gitu kan. Nah, dengan segala sikapnya, perilakunya, sampai meluluhkan hati kita, akhirnya kita kasih. Iya. Antara cara yang pertama dengan cara yang kedua itu beda. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun demikian. Jadi tunjukkan saja bahwa kita layak dengan permintaan kita. Oke. Udah layak belum? Lu minta apa? Oh, lu minta jabatan jadi presiden. Pertanyaan, lu layak belum jadi presiden? Lu minta apa jadi menteri? Udah layak belum jadi menteri? Lu minta apa jadi direktur? Udah layak belum lu jadi direktur? Tunjukkan bahwa kita layak gak sih? Tunjukkan kalau lu jadi orang kaya, selayaknya orang yang punya duit bagaimana? Apakah lu masih tetap akan berbagi? Atau dengan kaya, lu malah jadi sombong? Jadi tunjukin aja bahwa seperti tadi Atta cerita, udah layak nih anak gue. Udah pantas dia gue kasih mobil. Karena udah bener nih sikapnya. Udah bagus cara kerjanya. Udah hebat dia bertanggung jawabnya. Nah, ke Allah juga begitu. Tunjukin aja kalau kita tuh emang udah pantas. Nanti biar Allah yang lihat kepantasan kita sampai di mana. Oke. Setidaknya, kamu ngerasa pantas nih mobil. Udah dia sementara motor dulu ya, motor ya. Karena pandangan Allah pantasnya di motor dulu nih. Terima. Syukuri. Tadi Atta bilang, alhamdulillah ya Allah. Terima kasih. Banyak orang yang gak punya motor ya Rob. Aku punya motor ya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Apa yang Allah janjikan? La azidannakum. Nanti ditambah sama Allah. Karena bersyukur. Karena bersyukur tadi. La in syakartum. Jadi kita bersyukur dulu baru berdoa ya. Yes. Berdoa gak bersyukur berarti. Atta misal punya, katakan Atta lagi bagi-bagi duit ya. Misal ya bagi-bagi, berbagi misalnya. Ada orang dikasih sama Atta katakan 100.000. Oke. Sama sembako. Ya. Semua serata nih. Ada orang yang terima kasih Bang Atta, makasih Bang Atta. Hati kita tuh kayak, oh, gue kalau punya duit lagi gue kasih lagi. Tambahin lagi deh. Ada orang yang, orang kaya ngasih cepek doang. Sama sembako begini, amit-amit dah. Apa perasaan Atta? Padahal sama-sama udah ngasih nih. Yang satu berterima kasih. Dan dia bersyukur, makasih ya Atta. Pengen dicari lagi jadinya bapak malah ini. Kita pengen nyari besok kalau perlu gue kasih 200 nih orang. Iya benar. Tapi ada yang satu, udah nganti cepek-cepek, cuman cepek doang. Sembako segini doang, amit-amit apa nih. Kita ngedengernya kayak, Masya Allah. Semoga gak ditemuin lagi deh sama orang gitu ya. Apa kata kita? Aduh enggak deh, yang begini-begini deh. Begitulah cara Allah melihat hambanya. La in syakartum la azidannakum. Apa berikutnya? Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kamu bersyukur saya tambah. Harusnya kalau nggak bersyukur saya kurangin ya? Iya. Enggak. Saya azab kamu. Bukan dikurangin. Mestinya kan kalau ditambah lawannya dikurangin dong. Enggak pakai dikurangin. Inna adzabi lasyadid. Tungguin ya. Azab saya sangat pedih loh. Gara-gara kamu nih tidak tahu terima kasih kepada saya. Allah aja bisa gitu ya. Wow. Artinya ya Allah. Kita yang harus memantaskan diri. Bukan kemudian dikasih oleh, apaan nih dikasih segini doang. Katanya Tuhan Maha Kaya. Masa gue minta mobil dikasih motor? Berat dah udah punya mobilnya itu.
Perumpamaannya bagus. Nah, Ustadz kan pernah ngerasain nih kondisi saat Ustadz susah. Tadi jualan es, jualan molen, Nganter-nganter, iya, pisang molen. nganter-nganter. Tiba-tiba nih Ustadz, alhamdulillah Tuhan rezekikan punya rumah, punya tanah di mana-mana, Masya Allah. punya kendaraan yang bagus. Yang aku lihat aja rumah Ustadz tuh, wah, usahanya sukses. Ada nggak doa yang Ustadz panjatkan kepada Allah yang menurut Ustadz karena doa itu Ustadz dikabulkan hidup yang sekarang? Pertama, sama kayak Atna, saya tuh kalau minta tandes, saya sebut maunya saya, permintaan saya, bahkan jumlah. Detail. Dan saya kalau doa tuh nggak pakai bahasa Arab, saya pakai bahasa Indonesia. Bahkan ketika doa dengan istri saya, mau nangis deh di situ, mau netes air mata, netes di air mata. Dan itu lebih menikmati bahasa seorang hamba kepada Tuhannya. Ya Allah, anak saya, ya Allah, saya, ya Allah. Pokoknya apa saja, luapkan, tumpahkan rasa itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di panjamaah ya kita pakai bahasa Arab lah, karena formal kan. Tapi kalau kita doa, misal saya sendiri atau bersama istri, saya lebih senang dengan bahasa Indonesia. Jadi benar-benar tertumpah isi hati kita, mau nangis senangis-nangisnya, sejadi-jadinya. Mau bersyukur sebahagia-bahagianya. Nah, itu yang pertama. Jangan males. Minta doang aja males. Gitu kan. Minta aja males gitu loh. Gue suka ngasih perumpamaan gini, tak. Ada orang namu. Perkara misal minta 100.000 deh. Itu bisa kamu rela nunggu 1 jam loh. Datang, nunggu, namanya namu kan. Terus kamu puji-puji lagi tuh orangnya. Baru kamu pegang dengkul, mulai itu keluar tuh kata-kata sakti. Habis pegang dengkul gitu. Ada kali ya cepet mah. 1 jam kamu bertahan demi 100.000. Kok bisa kamu minta sama Allah 5 menit kamu udah males? Dalam itu. Kok bisa? Udah gitu mintanya gede-gede lagi. Minta rumah, minta mobil, minta kaya. Kamu minta 100.000 aja 1 jam kamu kuat ke rumah orang. Kok minta dunia dan isinya kamu? Jadi jangan-jangan doa itu kita banyak yang belum dikabulkan karena cara minta kita belum sopan. Cara mintanya. Etika mintanya. Allah aja menyebut dirinya Asy-Syakur. Tuhan yang maha berterima kasih. Dia Tuhan loh. Dan dia berterima kasih kepada hambanya. Allah. Masya Allah. Berterima kasih kepada hambanya yang saling menolong, saling membantu. Hambanya yang menjaga, hambanya yang bla 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 bla. Kok kita bisa jadi manusia gak tahu terima kasih. Dan kita ngenyek sama orang yang ngasih. Siapa orang yang tidak berterima kasih kepada manusia, kata Nabi, berarti dia gak berterima kasih kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan kalau dikaitkan dengan ayat tadi, berarti kamu gak bersyukur atas nikmat Allah. Allah. Dan pantas kalau kemudian apa yang diminta, ya Allah juga gak kasih. Kan Allah ngasih lewat ibarat jaringan hambanya dong. Jaringan manusia dong. Nggak ujuk-ujuk. Ya Allah 1 triliun. Buak turun di rumah. 1 triliun nih. Malah hancur rumah kita kan. Yang ada ketiban 1 T mati juga tuh. Iya. Tiba-tiba. Toto turun gitu kan. Belum dilihat tetangga dirampok lagi. Tapi Allah mengirimkan manusia-manusia yang layak. Yang udah siap menerima. Yang udah siap. Tahu cara menyimpannya. Sehingga kita dilihat oleh Allah. Udah pantas nih dapat 1 T nih. Gua kirim nih. Bos ini. Berbisnis sama dia. Dia jago nih. Dikirimkanlah oleh Allah sinyal kepada hati orang-orang itu untuk lu kerjasama sama dia. Ini orang jujur. Ini orang baik. Ini orang kalau bisnis tangannya dingin. Ini orang kalau udah ngomong semuanya barang laku. Siapa yang bikin orang itu percaya? Allah. Allah yang bikin orang itu kemudian mempercayai. Atta tolong jualin dong barang gue. Atta tolong lu bikin live dong produk gue. Siapa yang gerakin? Kenapa gak ke gua? Karena lo lihat lu gak bisa met. Kecuali ustadznya bisa memantaskan diri terus Allah jadi siapkan juga.
Jadi intinya manusia itu harus berusaha dulu ya. Yes. Memantaskan diri dulu baru kamu berdoa. Jadi Nah, Allah. nanti Allah yang ngirimin permintaan Iya. lu tadi yang 1M, 10M, 100M, 1T. Allah akan kirimkan orang-orang itu untuk mengalirkan permintaan lu dengan rezeki atas kebaikan lu tadi kepada manusia. Jadi kalau misalnya kita doa minta 1M, kan ada jalan menuju 1M-nya. Tapi kamu nggak memantaskan diri ke jalan menuju 1M-nya. Iya. Bahkan kamu aja nggak tahu cara jualan gitu Yes. kan. Gimana Allah memasuki. Nah, kamu nggak mau duitnya. belajar, Iya. kamu nggak mau diskusi sama orang, kamu selalu paling bener, tidak mau terima masukan orang. Oh Allah. Bagaimana saya mau, ini saya udah siapkan ini orang-orangnya nih, tapi kamu kayak belum pantas deh. Duit mah banyak ini. Wah, ada nih, udah siap nih. Allah bilang duit banyak. Banyak gitu. nih, orang-orang Cuma ini tinggal saya jalannya- dorong aja nih, kan gitu. Iya. Tinggal saya dorong aja nih hamba-hamba saya nih yang uangnya banyak nih. Tapi saya lihat kamu nggak cocok ini, nggak pantas kamu nih. Belum bisa kamu nih ngebawanya nih. Ntar dulu deh, kamu belajar dulu deh yang bener. Gitu ya, kurang lebih. Makanya saya bilang tadi, pantesin aja dulu diri kita. Gitu. Dalam tuh pantesin diri itu banyak tuh faktornya. Nah, kalau misalnya Ustadz, dia mintanya dunia tapi lupa minta akhirat, menurut Ustadz gimana? Saking minta dunia terus. Kayak aku pernah tuh, salah satu video tuh di TikTok. Ya gak tahu ini bener atau enggak ya. Aku lihat dia ke Mekah Ustadz. Fulus. Tapi habis itu tahun kemudian dia bikin TikTok. Semuanya bener-bener dapat fulus. Rumahnya gede, mobilnya bagus. Tapi salah gak sih Ustadz? Dia minta dunia tapi gak minta akhirat gitu. Ya, yang kita dengar kan mungkin hanya dunianya. Tapi bisa jadi di luar cerita dia, apa namanya Pas dia ngonten itu. Pas dia ngonten kan bisa aja deh, ya Allah baguskan juga akhirat saya. Kan kita gak tahu. Iya benar juga sih. Ya, maka doa yang paling layak kalau kita bicara sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bagaimana dunia kita diberikan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, akhirat kita juga patokannya jangan sampai tersentuh api neraka. Nah, nanti Allah yang akan membimbing kita bagaimana harta kita bayar zakat, kita berinfak, kita bersedekah, kita membantu orang. Allah lihat. Dan Allah akan bimbing untuk kita bisa mau dan rela melakukan itu. Makanya saya gitu ya, kita semualah kalau bisa ya, tambah. Ya Allah, kasih saya duit yang banyak biar zakat, sedekah, infak saya juga banyak. Karena orang kaya belum tentu bayar zakat. Belum tentu mau sedekah. Belum tentu mau berbagi. Jadi kalau cuma minta kaya doang, akhirnya nggak bayar zakat, justru kekayaannya jadi bara api neraka. Tapi kalau kita, ya Allah, semoga dengan izinmu dan ridhomu, saya bisa bayar zakat 1 triliun nih. Berarti duitnya berapa T tuh? Kan zakat 2,5%. 2,5%-nya aja 1 triliun. Berarti duitnya berapa? Jadi dengan kamu bilang, ya Allah saya mau bayar zakat nih 1 triliun. Allah udah tahu, wah minta berapa nih? 100 triliun nih. Ya. Boleh juga doanya begitu ya. Karena yang punya 1 triliun aja belum tentu bayar zakat kan. Iya. Yang punya 100 miliar aja belum tentu bayar zakat. Tapi kita mohon mudah-mudahan bisa bayar zakat 1 triliun nih. Berarti kalau 2,5%-nya 1 T, berapa tuh 100%-nya kan gitu. Boleh juga tuh doa. Kayaknya mau aku panjatkan deh. Sehingga begitu kita punya Atta, ya bener-bener kita bayar. Ya Allah pengen berzakat harta 1 triliun. Yes. Karena zakat kan wajib, hitungannya jelas. Iya. Nah Jadi, pas lagi ini di bulan Ramadan ya Ustadz ya. Apalagi di bulan Ramadan. Menurut Ustadz kapan waktu paling mustajab kita berdoa yang insya Allah biasanya win rate-nya nih. Bisa 90% ke atas gitu. Prime time lah. Prime time. Ibarat waktu ini prime time-nya. Prime time gitu. Jadi Ramadan itu semua waktu mustajab. Tapi ada yang paling mustajab. Mungkin lebih cepat, lebih gampang, lebih mudah saat kita berbuka puasa. Umumnya orang begitu dengar azan langsung makan. Yang paling cakep doa dulu.
begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Angkat tangan, ya Allah. Minta apa saja kepada Allah yang baik-baik dunia akhirat kita. Baru tuh kita berbuka apa dengan sebutir kurma atau dengan air putih. Setelah itu baru Allahumma lakasumtu wabika amantu. Itu doa kan setelah berbuka. Kebanyakan kan orang baca itu kan sebelum berbuka. Oke. Nah, sebelum berbuka, sebelum makan, doa. Itu waktu yang paling mustajab. Dan kita lupa. Kita lupa untuk melakukan itu. Kadang lupa tuh. Makanya Ternyata kita doa kasih paling tahu. mustajab tuh pas kita mau makan itu ya. Nah, pas mau makan. Sebelum Allahumma lakasumtu itu berarti. Iya, sebelum kita makan doa. Baru kita makan, baru baca Allahumma lakasumtu. Itu doa paling mustajab. Jadi prime time-nya di situ. Guys. Prime time loh guys. Iya. Jadi prime time pas buka itu bukan hanya di TV atau di sosmed ya. Ternyata doa itu paling prime time pas kita perut saat kosong. Ramadan. Nah, itu kan puncaknya tuh. Kalau nggak di bulan Ramadan pas kita puasa Senin Kamis prime time juga nggak usah? Prime time juga. Oh tetap. Ya, saat puasa itu mustajab. Oh Masya Allah. Berarti puasa ini nilainya besar ya. Dan kalau hari-hari lain, misalnya ya everyday lah ya, itu di sepertiga malam. Di mana Allah menawarkan, siapa yang mau doa, saya kabulin nih. Siapa yang minta ampun, saya ampunin nih. Harus tidur dulu nggak Ustaz? Ya pada prinsipnya, kalaupun kita orang yang apa ya tak? Begadang. Ya orang begadangan ya, Nggak ada apa-apa. Tapi kalau kita mampu tidur walau sejenak, sesaat, itu jauh lebih afdol. Kan ada orang yang, Ustaz, aneh kalau tidur bablas nih. Akhirnya ketemu subuh, aneh nggak tahajud nih. Misalnya. Boleh nggak tahajud dulu gitu? Udah tahajud dulu deh. Doa. Pas sepertiga malam daripada ngalor ngidul nggak jelas. Ya balik lagi Allah akan melihat kelemahan kita. Saya lemah nih kalau tidur bablas nih. Ya udah ya Allah maafin ampunin saya tahajud ya. Tapi kalau yang afdol ya kita tidur sejenak walau sesaat setelah Isya. Nanti di sepertiga malam mungkin jam 1, jam 2 kita bangun. Walau 2 rakaat misal. Nah itu kan bagus ya Ustaz soal doa. Ada doa prime time tadi, doa-doa yang baik gimana dikabulkan dan lain-lain. Nah bagaimana kalau sekarang ini kan Ustadz nih salah satu Ustadz entrepreneur juga. Masya Allah, amin. Kan kita dengar banyak bisnis-bisnis Ustadz yang berhasil. Amin, ya Allah. Bikin properti berhasil dan lain-lain. Amin. Nah bagaimana Ustadz, kan ada pandangan orang tuh kadang-kadang doa doang tapi gak mau kerja Ustadz. Jadi doa, baca Quran, tidur, doa, baca Quran. Tapi mengharapkan rezekinya banyak, tapi dia gak bekerja gitu Ustadz. Nah menurut Ustadz seperti apa? Dan bagaimana Ustadz melihat hal ini gitu? Ya sebetulnya cara Allah memberikan rezeki itu macam-macam ya Atta. Ada yang orang memang diem aja zikir, ada itu rezekinya. Ada juga. Memang makomnya di situ. Dan kita yang bukan makom di situ jangan coba-coba di situ. Ada kelaparan sendiri. Iya. Nah, satu ketika Sayyidina Umar pernah menegur sekelompok anak-anak muda yang pada nongkrong di masjid. Lagi zikir nih. Zikir doa diperhatiin. Ini anak muda kagak bergerak-bergerak. Diem dari pagi sampai jelang siang. Woi, pada ngapain? Itulah bahasa kitanya ya. Ini Khalifah mau minta ke Allah biar turun nih rezeki emas segala macam. Oh gitu. Keluar. Pada kerja sono. Allah nggak akan ngirimin emas turun dari langit. Ayo berangkat. Bubar. Ibaratnya begitulah. Ayo kerja, bubar. Itu orang lagi zikir, wirid. Lagi zikir, wirid di masjid lagi? Iya, di masjid lagi. Disuruh bubar, kerja sono. Jangan cuma doa doang. Oh itu ya Masya Allah. Ya apalagi kita. Udah gak wirid, gak zikir, gak mau kerja lagi. Repot tuh. Minta kaya udah gak zikir, gak wirid, gak ibadah, gak kerja lagi. Tapi mintanya kaya. Gitu kan. Ini yang wirid zikir aja ditegor, ayo kerja. Sayyidina Umar loh. Sayyidina Umar. Di zaman itu kerja lo tetap, ngapain pada nongkrong di sini? Apalagi yang cuman duduk zikir enggak, ibadah enggak, kerja juga enggak. Jadi kalau dia doa kaya, zikir kaya, pakai alat kaya, maksudnya ayat-ayat yang untuk menjadikan kaya, tapi dia nggak mau kerja juga nggak akan bisa Ustaz. Ya belum tentu bisa. Tapi kalau kemudian Allah berkehendak, bisa. Apa yang tidak bisa? Kan balik lagi Atta. Apa yang tidak bisa?
Tapi sekuat apa keyakinanmu pada doamu sendiri, pada wiridmu sendiri, sehingga kamu yakin, gue tanpa kerja, gue hidup. Nggak punya mecin aja lu nangis. Nggak punya beras 1 liter aja lu ngejerit. Pakai lu diem di rumah lagi nggak mau kerja. Kan balik lagi. Emang udah pantas nih. Model begini nih. Duduk doang gua kasih rejeki. Balik lagi. Allah juga lihat-lihat. Ya lihat-lihat loh. Perkara beras 1/2 liter aja nggak ada, udah berek-berek. Pakai bilang saya nggak mau kerja, saya mau wirid aja. Orang bercanda ini mah. Artinya Allah Maha tahu. Tapi bukan berarti ada orang yang memang kerjaannya wirid, zikir, rezeki mah ngalir aja. Ada juga. Ada model begitu. Nah, ini pernah diibrohkan oleh Imam Malik bersama dengan Imam Syafi'i. Imam Malik kan gurunya Imam Syafi'i. Jadi satu ketika ini ngobrol soal rezeki. Kata Imam Malik, ya rezeki itu mah datang sendiri. Kalau udah waktunya datang ya datang, tanpa harus pergi sekalipun. Kata Imam Syafi'i, ya guru, namanya rezeki harus dicari. Nggak bisa kita berdiam diri. Kita harus keluar, pergi mencarinya. Oh ya sudah, saya mau di sini aja, kata Imam Malik. Nah, berangkat Imam Syafi'i, cari maisha, cari rezeki. Dah, pulang, dapat duit, dapat apel, pokoknya dapat makanan lah. Bawa nih ke Imam Malik. Tuh guru, nih ada hasil apel, kerjaan hari ini. hasil kerja hari ini. Begitu kalau cari rezeki mah harus keluar. Kata Imam Malik, oh ya. Ini punya kamu? Iya. Boleh nggak saya minta? Boleh. Tuh, dari tadi saya diem aja saya dapat nih. Kamu nyari apel sampai keluar kan? Saya di sini aja nih. Kamu datang tuh nganterin rezekinya. Ini soal keyakinan, bos. Keyakinan. Nggak bisa semua orang ada di tahap ini. Iya. Belum tentu juga semua kalau lu punya murid mau datang bawain rezeki itu. Ada murid cuma bawa masalah doang. Iya. Karena kelas gurunya takwanya udah segitu. Ya makanya nggak bisa sembarangan di makom ini, tidak bisa sembarangan. Iya. Dan ini pelajaran ya antara seorang guru dengan murid. Betapa rezeki itu sudah diatur, bahkan aku diam saja, rezeki itu datang, diantarkan. Nah, kalau menurut Ustadz ada nggak sih tips sukses menurut Islam? Karena aku sudah aku kan sudah biasa nanyain ini ke para pengusaha yang datang ke Daging Talk. Ya. Nah, kalau karena ini pengusaha Muslim, aku pengen tanya, Amin. bagaimana tips sukses menurut Islam, Ustadz? Ya, pertama konsep paling utama dalam Islam itu selain ulet, ya, disiplin, artinya tertib, sabar. Ya, ada apa? Step by step lah, ibaratnya Hatta ya. Step by step, dan itu harus dilewati dengan rasa sabar. Kemudian jujur. Kemudian akhlak. Akhlak itu penting. Nabi SAW kalau bicara soal manajemen bisnis top luar biasa. Beliau tahu posisi barang ini cocoknya dibawa kemana. Beliau tuh tahu pasar. Sejago itu bisnis. Sejago itu. Oh, saat ini misalnya di Sam butuhnya ini, ya bawa sesuai kebutuhan. Artinya jangan jual AC di Kutub Utara. Sebagus apapun merek AC, lu jual di Kutub Utara kagak laku. Jadi bukan soal jualan, tapi soal apa yang dibutuhkan dari jualan lu. Itu penting. Harus tahu. Nah, Nabi itu tahu. Saat saya bawa barang ini ke satu tempat, ini sesuai nggak dengan kebutuhan? Itu yang pertama. Kedua, Nabi itu nggak pernah takut dalam berbisnis. Saat orang pergi misalnya ke Syam, pulang bawa untung, duitnya dibawa nih ke Mekah. Nabi enggak, beli lagi barang Syam, bawa ke Mekah. Jadi 2 kali untung. Dari Mekah bawa ke Syam, di Syam laku. Udah laku, untung. Dari Syam bawa lagi ke Mekah, dapat lagi keuntungan dari barang Syam. Top. Kita kan enggak, enggak usah. Entar rugi bagaimana? Udah dapat untung nih, pakai diceburin lagi duitnya. Nah, ketakutan itu juga membuat kita akhirnya melewati rezeki yang sebetulnya udah disiapin. Gitu ya. Di depan kita. Di depan kita. Nah, jadi pengusaha itu nggak boleh takut.
dan nggak boleh ragu. Kalau ragu ya udah emang nggak usah. Cari pengalaman aja Cari dulu. pengalaman aja. Kerja dulu. Jangan takut, jangan ragu. Kalau ragu apapun tinggalin, nggak usah dikerjain. Tapi kalau yakin jalanin, jangan munculin keraguan. Nah, berikutnya apa? Beliau itu dengan konsumen bukan sekedar antara penjual dan pembeli, tapi benar-benar dijadiin kayak keluarga, dijadiin kayak teman, di maintenance. Jadi orang tuh kangen ke situ terus. Beli Tidak say barang. hello, say goodbye. Benar-benar di maintenance. Berarti barangnya juga kualitas bagus. Oh harus. Beliau itu orang yang sangat jujur dalam berbisnis. Jadi selain tadi kejujuran, Al-Amin. Selain bicara soal pribadi yang jujur, barang yang dijual juga harus disertai dengan spek kali ya, speknya sekarang kalau bahasa Indonesia ya, spek, deskripsi. Deskripsi barang itu juga harus sesuai gitu. Sesuai. Nah, kurang lebih begitu Atta. Dan itu akan long lasting lah ibaratnya. Tapi kalau untung dalam Islam itu dibatasin nggak Ustadz? Kalau kita jualan barang bolehnya untungnya sekian persen atau boleh seberapapun Ustadz? Pada prinsipnya jualan itu kan antarodin. Antara penjual dengan pembeli saling ridho. Misal saya jual mic ini 10 juta. Padahal modal saya 1 juta. Misal ya. Misal. Terus Atta mau. Ya udah. Kan kamu ridho beli barang saya 10 juta. Nggak ada haram-haramnya? Nggak ada. Terus kalau Atta nggak mau, ya jangan saya paksa. Pokoknya harus beli tak. Itu namanya meres. Iya, itu namanya maksa ya. Tapi kalau tak, ini gue ada barang nih. Cakep nih mic nih. Udah gue jual mau dia 10 juta. Terus lu beli, ya gak apa-apa. Kan gue gak nipu. Iya. Tapi kalau lu gak mau, ya gak usah. Karena dalam dagang itu ada khiyar, hak memilih. Ada hak untuk memilih, ada hak untuk menawar. Ya tawar aja. Lu ridhonya berapa? 3 juta. Ya tawar aja 3 juta. Kalau gue ridho, gue lepas. Kalau gue gak ridho, ya udah. Lu juga gak boleh maksa gue ngejual 3 juta. Itu konsep dagang. Oke. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengharamkan riba itu orang juga bisa punya kelebihan, tapi dagang juga bisa punya kelebihan. Tapi riba diharamkan, dagang dihalalkan. Dagang dihalalkan, riba diharamkan. Wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah halalkan perdagangan dan Allah haramkan riba. Karena dua-duanya konsep nyari lebih. Riba juga nyari lebih kan? Dan dagang juga nyari lebih. Tapi dagang Allah halalkan. Nah konsepnya antarodin. Saling ridho dengan barang yang kita tawarkan. Atau gak perlu tahu modal saya. Yang gak boleh itu, tak gile lu misalnya. Lu tawar 7 juta, modal gua aja 9 juta. Padahal modalnya 1 juta. Itu yang tidak boleh. Namanya bohong. Banyak dagang kita sok nyebut modal, padahal udah untung 2 kali tuh. Berarti itu gak boleh ya Ustadz ya? Jangan. Tapi kalau 1 juta, tapi kalau jual modal 1 juta, jual 9 jual juta. 100 juta gak apa-apa. Oke. Karena itu mah terserah aja terserah kan antarodin. Iya, kalau mau beli-beli enggak gitu ya. Yang perlu dicegah itu adalah Atta saat barang itu menjadi kebutuhan pokok. Misalnya cabai, beras, apalagi sepakat pengusaha-pengusaha, yuk kita jual mahal, emang orang butuh, itu yang bahaya. Itu jangan. Itu tidak boleh memberatkan. Beda kalau mic tadi ya. Iya, ini kan saya nggak pakai mic ini juga bisa ada mic yang lain. Iya. Ini bukan urusan hidup mati kan. Iya, kalau urusan hidup mati itu harus ada standarnya. Ya kayak kebutuhan pokok lah ya, Atta ya. Kalau soal mobil, motor, laptop, mic, rumah kan nggak meninggal kalau nggak ada. Iya, gitu. Emang kalau gue nggak pakai produk lu, gue mati gitu mendadak kan. Iya. Nah disitulah antarodin. Dan kita nggak perlu ngasih tahu modal. Namanya dagang. You suka, you bayar. You nggak suka, you tinggal. Dan Ai nggak maksa kan gitu. Dan you nggak perlu tahu berapa modal saya. Iya. Antarodin. Yang penting kamu ridho. Wah, gokil. Nah, cara penyampaian Ustadz ini kan aku lihat lifestyle-nya juga dakwahnya dapet, kerennya juga dapet gitu. Masih main motor, main otomotif. Dulu tuh aku ingat sama Ustadz Jeffrey. Masya Allah, Allah almarhum ya, Ustadz Jeffrey, Masya Allah. Tuh aku setiap lebaran
pasti takbirnya putar suaranya beliau tuh, Masya Allah. Amal jariahnya luar Jariah biasa, luar Masya biasa. Allah, Allahu Akbar. Kok bisa ya Ustaz, kayak sama-sama kayak cara lifestyle, cara hidupnya tuh aku ngerasa kayak wah nih penyampaiannya masuk nih ke anak-anak muda gitu. Iya, almarhum Uje ya, Ustaz Jeffrey Ustaz katanya Al-Bukhari. sahabat ya? Masya Allah, mudah-mudahan lebih dari sahabat, Masya mudah-mudahan. Allah. Jadi 2000 berapa ya, seingat saya ya, 2008 kalau tidak salah, saya pernah ketemu beliau di satu panggung. Nah, saya masih junior lah, secara perjalanan dakwah dan umur beliau lebih tua daripada saya. Kurang lebih 10 tahun lebih tua. Saat kita satu panggung, beliau tuh orangnya apa? Ngayom. Sayang sama anak muda di bawahnya gitu ya. Sayang sama junior. Nah, waktu itu kita masih Ustadz Soleh Mahmud. Belum jadi Solmed kan? Soleh Mahmud. Soleh Mahmud. Ustadz Soleh Mahmud. Kapan-kapan main dong ke rumah saya. Kita main paintball. Kita main motor. Kapan-kapan gua ceramah, temenin. Gue juga kadang-kadang perlu ilmu nih dari lu. Wah, merendah banget beliau. Benar. Kita tuh keren sih ibaratnya itu. Buka apa dulu ya? Buka tab gini lah ya. Itu diskusi bareng gitu. Ustadz, ini gini-gini bener gak? Ini gini-gini cocok gak? Ini ayat ini kemana nih ya Bang? Beliau tuh mau diskusi. Padahal dia senior di atas. Tawadu di atas ya. kita. Masya Allah. Masya Allah. Dan saat itu saya sering banget nemenin beliau di acara-acara. Kita kalau ngajar, ngaji biasa lah. Di kampung-kampung. Paling jamaah 100, 200. Ngajar ngaji paling 50 orang. Begitu ikut beliau tuh kan jamaahnya ribuan ya. Iya. Saat itu saya cuman bilang, ya Allah, saya belajar banget nih sama beliau. Belajar apa ya, memanage penampilan, apapun itu di hadapan ribuan orang. Kok tampilannya? Waduh, beliau kan kayak auranya tuh penampilannya keren gitu ya. Kan gak gampang tuh Atta. Iya. Jadi beliau tuh kayak guru saya langsung lah dalam soal metode dakwah di lapangan. Yang saat itu saya masih Soleh Mahmud gitu kan. Dan saya mau belajar. Nah tadi Masya Allah ya. 2010 mungkin disitulah Allah pantaskan setelah saya belajar. Jadi saya tuh bawain sendalnya Uje. Bawain tasnya Uje. Berkhidmat gitu ya. Benar saya. Jadi kayak asisten gitu kayak ya. Kayak asisten. Tapi bukan asisten. Tapi kayak bener -bener berguru gitu ya. Saya benar-benar nganggap beliau tuh guru. Jadi saya udah biarin saya gue yang bawa aja. Bener-bener. Ntar kadang-kadang saya dikasih duit. Pulang, Sat, nih buat ente nih. Udah, Sat, gak apa-apa. Enggak, udah pulang. Udah buat apa kayak gitu. Bahasa beliau lah ke teman kan. Nah, perjalanan berapa ya? Mungkin 2 tahun lah hitungannya. Berarti 2008 sampai 2010. Mungkin. Dirasa udah pantas kali ya. Saat itu almarhum punya program kan di salah satu TV. Live. Saya nemenin. Orang nemenin gimana? Nemenin aja khidmat. Nemenin khidmat aja gitu ya. Megang-megangin sendalnya, tasnya, udah saya pegangin sini bajunya nih Ustadz nih gitu ya. Nyiapin gitulah. Pokoknya benar-benar saya khidmat aja gitu. Saat itu almarhum ketika bersama dengan David Holik di program itu manggil. Kan udah ngomong tuh, ntar lu tampil ya. Jangan dong saya bilang. Saya kagak biasa di depan kamera, apalagi live. Enggak, lu tampil. Lu mau udah kawakan gitu. Lu udah jago, cuman aja lu belum di TV. Kata beliau. Saya udah sempat nolak, tapi beliau tetap maksa. Udah, gue temenin. Nah, udah tuh saya dandan tuh pakaian tuh. Pakai bajunya beliau. Pakai baju beliau? Itu masih ada tuh. Foto di mana saya pakai baju beliau. Saya pakai sorbannya beliau tuh. Udeng-udengnya. Dipinjemin. Ya orang saya bukan dalam rangka itu, saya nemenin. Kan gak bawa pakaian. Nah beliau tuh kan punya beberapa stok pakaian kan. Saya dipinjemin. Mungkin berapa ya, Tak? 3 menit kali, Tak. Disitulah saya bicara di 3 menit itu. Dan disitulah Uje memberikan saya nama Soulmate. Oh, jadi asal mula nama Soulmate, Ustadz Soulmate ini dari almarhum Uje. Waktu itu David Holik bilang, Uje, kan kalau Uje mah Ustadz Jeffrey Uje. Ini Soleh Mahmud siapa? Soulmate. Wah, Soleh Mahmud ya, Je, gitu. Oh, jadi asal mula Ustadz Soulmate itu di situ.
Wih, baru tahu nih aku nih. Di daerah Ciputat, gue masih inget tuh tempatnya. Nah dari situ Ustadz baru ada di TV-TV. Nah dari situ Atta ternyata produser melihat boleh juga nih. Langsung tapping ya. Wah kaget saya. Langsung tapping untuk episode berikutnya. Tadi kan live. Abis live tappingnya nih. Dapat juga posisi. Saya udah bilang, Uje maafin. Saya gak pantas. Kalau sampai harus di posisi yang begini. Enggak udah. Lu berarti udah pantas. Udah lu tapping. Kalau udah salah juga dipotong-potong ntar. Diajarin temen itu. Ntar juga diedit. Udah lu enak aja lu ngomong apa kek. Kalaupun ada yang gak berkenan, ntar diedit. Melahirkan rasa pede. Dari situ terus dapat program. Sampai ke TV lain. Sampai. Masya Allah. Sampai saya gak tahu mesti bagaimana berterima kasih kepada beliau. Tapi doa saya dan kita semua semoga beliau diberikan rahmat, cinta, kasih sayang oleh Allah. Amin ya dan Allah. kebaikan-kebaikan apapun yang dilakukan oleh saya lah paling tidak. Pahalanya tolong kirimkan juga ke beliau ya Allah. Amin ya Allah. Amin. Itu orang jasanya banyak. Masya Allah. Luar biasa. Saya kalau udah perintah beliau, udah gak ada cerita tuh. Geser saya. Berangkat. Apapun itu ya. Apapun itu. Kalaupun ada yang tidak bisa saya tinggal, saya pasti diskusi dulu. Kiai, saya gini misalnya. Kalau dia bilang, oh yaudah lu sono dulu deh. Baru. Oke, izin dulu. Izin dulu saya. Jadi benar-benar saya buat beliau memang guru. Paling tidak guru dalam metode dakwah. Makanya kok aku tuh ngerasa kayak ini ada kemiripan. Ternyata beliau tuh salah satu mentornya adalah UJ. Sampai wafat kan 2000 berapa beliau wafat? 2013 atau berapa gitu ya. Oh itu Ustadz masih ngikutin terus? Masih. Kalaupun saya waktu itu sudah jadi soulmate, ya sudah menikah, ya saya masih silaturahim. Bahkan anak pertama saya lahir, beliau juga datang kan. Beliau juga datang, waktu pas hamil juga datang. Jadi nyambung terus sebetulnya tak. Walaupun udah mulai sibuk ya, tapi persaudaraan hubungan terus terjalin gitu. Sampai kemudian wafatnya dan dialog. Saya sempat ada dialog terakhir lah dengan beliau. Oh ada dialog terakhir? Ada dialog terakhir. Sebelum kejadian. Jadi saat saya lupa waktu itu, seingat saya di menara sini nih Atta, menara 165 ya. Dekat Pondok Indah ya. Simatupang. Ya. Nah di situ kita ada acara bareng. Saya di jam pagi, beliau tuh jam siang. Jadi ada 2 sesi lah saat itu. Nah di sesi pagi saya udah selesai, saya geser, tahu-tahu beliau udah nyampe karena mau sesi kedua kan. Nah, panggil sama asistennya Ustaz Taufik waktu itu. Sat sini. Si bos gitu. Ini di hari itu? Lupa saya hari Senin kalau nggak salah. Senin, okay. Senin apa Selasa gitu ya saya lupa. Kan beliau Jumat dini hari ya wafatnya ya. Nah, ada si bos lu dipanggil. Udah nyampe, udah. Saya masuk ke mobil beliau. Jadi saya almarhum Uje, supirnya sama asistennya, berempat lah kita lah. 1, 2, saya di tengah 2 mobil beliau. Nah saat itu tuh saya mulai agak aneh dengan beliau ya, agak aneh. Karena Masya Allah. Pertama, Matt, dia manggil saya udah Matt aja tuh. Matt, gue mau pergi jauh, Matt. Mau kemana Kiai? Saya gituin kan, sambil bercanda lah saya. Ikut dah gue. Mau jauh kemana juga gue ngikut. Gitu. Gak usah. Lu gak usah ngikut. Gue aja. Iya. Gue aja yang pergi katanya. Lu gak usah ngikut Matt, lu sini aja gitu. Ya jangan gitu Kiai. Ya kalau emang mau pergi, yang ngikut kita. Kan dari dulu kita ngikut mulu. Udah lu sini aja. Gue mau pergi jauh. Pergi jauh. Pergi jauh. Kita kan gak berpikir jauh itu kemana ya. Ya pergi aja, mungkin dia pengen pergi kali sendiri gitu. Atau pengen menyendiri gitu kan. Kita gak pernah tahu. Ya tapi kita udah coba menawarkan diri. Enggak lu sini aja udah. Gue mau pergi jauh. Nah Matt. Nih gue ada peci. Ya. Ini buat lu. Lu terusin dah dakwah-dakwah gue. Beliau kan memang udah akrab ya, jadi maaf ya, gua lu tuh udah biasa. Lu terusin deh dakwah gua. Waduh, maksudnya apaan nih? Yai, ya enggak lu terusin aja. Nih peci buat lu. Dilepas nih cincin beliau nih, yang biasa dipakai oleh beliau. Bukan yang ini tapi ya, tapi ada di rumah. Oke. Jadi ini selalu beliau pakai kemanapun, dan itu saya perhatikan. Dilepas, dah. Ini lo pakai. Buat lu, Matt.
Dah lu terusin dakwah gue. Di situ saya nangis. Kiai ngomong apaan sih? Nangis saya langsung. Ngomong apa sih? Ngelantur amat sih ngomongannya. Peci lah dikasih, cincin lah dikasih. Mau pergi jauh apaan sih? Udah Met. Udah lu terusin aja pokoknya. Nih, Bek, ini jam berapa nih gue nih? Naik ceramah. Nah mulai tuh ke arah situ tuh. Ntar lagi Kiai paling ya berapa menit lagi lah gitu ya. Met, kira-kira menurut lu nih Met ya? Gitu. Gue nih ceramah mau pakai kaos kutang aja nih. Kata beliau begitu. Gue mau pakai kaos kutang aja nih ceramah. Ini baju gue mau taruh di mobil. Gue pakai kaos kutang aja. Gue gak mau pakai peci. Ngapa begitu? Gue pengen tahu. Orang tuh kalau dengerin gue ceramah karena guanya. Karena ngelihat penampilan gue. Apa karena isinya? Saya bilang, jangan Kiai. Kita gak pernah tahu isi hati orang dan kepala orang. Tugas kita lakukan yang terbaik. Gak perlu mau tahu bagaimana penilaian orang terhadap Kiai dan apa yang Kiai sampaikan. Gak, pakai baju. Tetap pakai. Gak apa-apa Met. Ya gue sih bodo amat. Ya bukan Kiai mah bodo amat. Tapi kan yang lainnya. Ntar jadi rusuh. Wah pakai. Dia pakai. Nah udah satu. Met. Lu punya duit gak? Itu. Duit. Ya adalah duit mah. Kan gitu. 10 juta. Ya adalah 10 juta. Saya bilang gitu kan. Gue pinjem ya. Kaget saya. Minjem. Kiai ada aja. Sampai ada diskusi banyak. Iya, masih ngobrol tuh kita. Okay. Duit banyak pakai minjem apa sih? Bener, Met. Udah 10 juta sini kirimin ke gua gitu. Apaan sih bercanda Enggak beneran kata dia. Udah nih ya, gua kirim nih sekarang nih. Cik. Enggak usah pakai minjem. Ambil buat lu. Kiai, guru gua. Buat lu hadiah. Makasih Met, lu emang teman gua Met. Lu emang gak bisa lupa sama gua Met. Lu emang gak pernah lupa sama gua Met. Gitu. Terus gua dipeluk. Udah Met, lu mau pulang. Gua lanjut ya. Itu pertemuan saya terakhir. Kalau gak hari Senin, hari Selasa saya lupa. Dan kemudian dini hari, Jumat ya, beliau wafat meninggal dunia. Kamis jam 10 malam atau jam 11 saya lupa. Waktu itu saya sempat nelpon beliau. Karena saya tahu beliau sakit. Saya bilang, Kiai, gue jemput ya di Kemang. Gue bawa mobil nih. Gue anterin pulang. Motor dibawa siapa kek? Apa sih lu? Emang gue anak kecil? Gitu. Di depan asistennya. Satopik. Emang gue anak kecil pakai dia jemput? Ya enggak. Kalau enggak gini deh. Gue yang bawa motor, lu gue bonceng. Nah, naik motor juga nih, tapi lu gue bonceng. Apa sih? Udah gak usah Met. Udah, gue dikit lagi gue pulang kok. Gitu. Dikit lagi gue juga pulang kok. Oh bahasa itu ya. Bener nih ya. Udah gue tidur nih. Iya udah lu tidur aja. Dikit lagi gue pulang. Masya Allah. Jam 1 terang-kering ternyata di HP saya. Kejadian. Ya Allah ya Karim. Tapi saat itu yang tidak saya sesali adalah beliau mungkin puas ya berteman dengan saya. Bahasanya gini mungkin Atta ya. Ya secara finansial beliau kuat lah. Tapi saat itu mungkin beliau hanya menguji. Nih Sohib masih mau bantu gak? Ketika gue bicara gue gak ada duit. Mungkin saat itu kalau bercanda saya kemudian saya gak kasih gitu misalnya. Mungkin penyesalan saya yang paling besar itu. Tapi begitu saya kasih, beliau happy banget. Lu emang teman gue. Lu emang gak lupa sama gue Met. Apa sih ngomong apa sih lu? Masya Allah. Mudah-mudahan apapun kebaikannya beliau jadi jariah. Ya, pahala yang terus mengalir untuk almarhum Uje gitu. Ya Allah. Wah seru banget tiba-tiba endingnya kita bahas ini ya. Aduh, Masya Allah. Ya begitulah artinya Allah tuh akan gini. Saya juga orang yang tidak pernah menyangka akan ada di jalur industri pertelevisian Atta. Tapi kemudian Allah mungkin ya. Ini bahasa husnuzon saya. Allah melihat saya mungkin sudah pantas.
lalu Allah pertemukan dengan orang yang bisa membawa saya. Itu Gitu kan? poinnya. Iya, Saat itu almarhum Uje. Kan yang bertemu sama almarhum juga banyak ya. Kenapa kemudian Allah harus memilih saya? Ya husnuzon saya. Mungkin sudah pantas kali 2 tahun belajar sama beliau soal metode dakwah. Mungkin ini mah ya disclaimer lah. Jadi kembali lagi tadi yang tadi, kalau kita udah pantas berdoa, Allah akan kasih. Makanya tadi dari apa yang Atta analogikan, pantesin aja dulu diri kita. Kalau Allah kasih, kira-kira udah siap belum? Itu dia intinya dari luar biasa. Itulah the power of doa dan memantaskan diri. Insya Allah salah satunya Ustaz Solmed, Amin. semua mimpinya bisa tercapai. Amin Amin. ya Allah. Atta pun demikian. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Ustaz, dulu kita ketemu di mana ya Ustaz? Seingat gue ya tak, pertama kali gue ketemu lu tuh waktu itu di RCTI. Di acara Dahsyat. Oke. Jadi waktu itu gue udah masuk TV tuh. Nah Ustaz udah tenar. Udah tenar deh saat itu. Gue awal-awal tuh emang gue udah tenar. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Nah gue tuh ngelihat lu tuh, waktu itu lu bareng sama keluarga, sama orang tua. Baru sama banget adik-adik viral lu. tuh, bukan baru viral, ya baru viral tapi ya duitnya ya. Ya masih lah mungkin ya, masih yang merintis ya. Sampai di hati gue nih, kasian banget nih orang ya. Cari duit sampai segitunya. Jual buku ke Ustaz. Jual buku saat itu. Gue punya buku lo. Masih ada. Buku Gen Halilintar seingat gue judulnya. Jadi itu Ustaz beli dulu? Gue beli. Karena gue kasihan sama lo. Dan gue doa, ya Allah, sayangin orang nih, anaknya banyak banget. Berapa? 11 baru tak? 11. Gue yang atu aja. Gue ngeliat mak bapak gue kasihan. Bagaimana ngeliat bapak emak lo yang punya 11 anak. Masya Allah. Jadi hati gue ngeliat kasihan banget gitu. Dan subhanallah, Atta yang dulu gue kasihanin. Sekarang Allah ijabah dari kesabaran, perjuangan, dan bakti lu sama orang tua. Amin ya dan Allah. itu gak bisa dilupakan betapa perjalanan setiap orang itu, setiap langkah takdirnya akan mengantarkan pada takdir yang lain. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz. Mungkin saat itu ya tak, orang gak mau jadi lu. Karena pasti repot, ribet, susah. Bobo kamera kecil Ya. gitu ngomong-ngomong depan kamera. Tapi gitu. sekarang banyak orang yang mungkin pengen jadi lu. Amin. Disinilah kita mesti bijak. Ketika melihat orang yang sukses, jangan lihat suksesnya. Lihat dan belajar perjalanannya. Amin. Di situ kita akan bijaksana dalam menilai dan melihat orang. Allah. Mungkin closing statementnya Ustadz buat para kaula muda yang nonton, yang kebanyakan mungkin nonton Daging Talk ini mereka selalu haus belajar. Ada juga emak-emak kadang-kadang, ada milenial, ada Gen Z. Mungkin quote terakhirnya menurut Ustadz agar mereka bisa jadi pribadi yang sukses dunia akhirat. Ya, perjalanan hidup itu sangat singkat. Dan kita hanya bermain dengan waktu dan kesempatan. Maka setiap ada kesempatan dari waktu yang Allah sediakan, jangan pernah disia-siakan. Itu dia guys ya. Terima kasih. Ini dia Daging Talk. Thank you Ustaz Solmed. Aku doakan yang terbaik Ustaz sama keluarga saya terus. Amin. Sama anak-anak semua. Ya walaupun Ustaz doanya lebih kabul ya. Allah, amin ya Allah. Atta pun demikian. Tapi yang penting semoga nanti persahabatan kita juga bisa panjang juga ya Ustaz ya. Ngobrol-ngobrol lagi, nanti main-main ke rumah juga Ustaz. Amin insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.